Jadi nama pesantren saya Rohul Mudi, artinya pesantren yang dilahirkan oleh pesantren Mudi Mesra. Dan di sini ada cabangnya, dayah yang tua, artinya dayah cabang yang ada di daerah sini. Alhamdulillah pada malam hari ini ada pimpinannya, yaitu bahkan masih keluarga besar, bukan sekedar keluarga, memang masih senasab, kakak beradik sepupu, yaitu Allah yarham Walid Marzuki. Beliau ini Abang Rijal adalah anak tertua beliau, cuman Allah mengkehendaki makam beliau yaitu Walid Marzuki tidak di sini. Pas kebetulan waktu itu di Aceh dalam keadaan sakit, beliau minta pamit di Aceh dan kuburannya di Aceh. Alhamdulillah pada malam hari ini wasiat demi wasiat yang pernah Walid wasiatkan kepada urang drone di Tino nyok karena urang pegah tiba-tiba spontan roh lum pegah hadayo, bukan karena ada Bang Rijal, bukan karena ada sesuatu. Walid ada menitip sama kita orang Aceh secara khususnya dan masyarakat muslim secara umumnya yang ada di sini. Ada satu pesantren besar yaitu pesantren Mudi Mekar juga Al-Aziziyah. Walid Marzuki Pak Lurah adalah salah satu murid tua daripada Abun di Samalanga. Yang tadi ingin saya ceritakan, saya datang dari Aceh meninggalkan kampung halaman, saya menitip pesantren sama abang-abang yang ada di daerah, artinya masyarakat secara umum dan khususnya para sama dewan guru, karena saya hijrah sementara waktu yang terbebani pribadi lun nunggu anak yatim anak Rasulullah lung kubah ide hidayah, tapi lung jak kenapa kan karena lun dengar ne pegah hitung kumus abiya ne jak kamu nama tantu dan yatim kujak tunggu, karena Rasulullah pernah mengatakan aina ma tagunul aitam fa inni abi, dimanapun yatim itu berada akulah bapaknya. Siapa yang berani menelantarkan anak yatim, bersiaplah berhadapan dengan ayah mereka. Siapa ayah anda para yatim? Beliau adalah yang kita peringati kelahirannya pada malam hari ini. Camkan itu baik-baik. Dek mayang gungan mayang yo bahaya yo. Nanggro Indonesia mau hingga ngauronyo hana jawaban. Fakir miskin dan anak yatim belum ada kanun khusus yang diarahkan. Salah siapa? Saya bahagian daripada yang salah. Dan pada malam hari ini saya ingin keluar daripada kesalahan itu. Lun kena sampaikan, saya ingin menyampaikan. Kenapa dan kenapa? Padahal sudah lama tertulis di bawah lambang negara, yaitu ada satu butir keadilan, keutamaan. Itu adalah asas dan semboyan daripada para leluhur kita, keadilan bagi seluruh rakyat. Siapa yang ingin keadilan adalah orang fakir miskin dan anak yatim jangan dilupakan. Itu kesepakatan. Maka bagi kita orang Islam tak usah menceritakan tentang Pancasila, nggak usah. Bagi mereka, bagi kita yang muslim, mungkin kita paham itu adalah sebahagian yang telah dirumuskan, karena yang merumuskan itu adalah para alim ulama tempo dulu di seantero tanah Nusantara. Mereka-merekalah, orang-orang itulah demi berjalannya kehidupan, kebanggaan, keselamatan di negara Indonesia, maka orang tempo dulu berwasiat sebagaimana yang diwasiatkan oleh para alim ulama yang dasarnya daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Ad-dinu asasun, pondasi satu negara adalah agama.
agama hilang, negara tenggelam. Kalau tidak ada yang menjalani, tak mau menteladani dan menjadikan pondasi untuk menjalani kehidupan di dunia ini, yaitu agama, maka kita hidup bahagia dalam dunia ini hanya impian semata-mata. Ad-dinu asasun, pondasi dunia adalah agama. Kalau agama itu hilang, maka negara manapun dunia ini tidak akan pernah berjalan. Inilah beberapa kesalahan dan terus terjadi dalam masalah besar. Semoga ke depan sebagaimana yang kali nepubut li warga Gedanyo dan warga-warga yang lain yang dalam perantauan juga di daerah masing-masing, yaitu setiap acara Maulidan Nabi tentu saja ada santunan yatim dan piatu. Kenapa? Memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, berarti kita memperingati hari yatim sedunia. Rasulullah hadir dalam keadaan yatim. Anak yatim bukan manusia yang bisa dipandang sebelah mata. Karena kenapa? Di tubuh mereka, selama mereka masih dalam usia yatim, begitulah keadaan Rasulullah yang sebenarnya. Di tubuh para yatim itu ada sifat khas yang Rasulullah bawa dari alam kandungan sana, yaitu Nabi kita Muhammad dilahirkan tak pernah bisa melihat bagaimana bentuk wajah ayahnya yang sebenarnya. Di saat Rasulullah bertanya, wahai bunda, bagaimana paras wajah ayah saya, wahai bunda? Di saat Rasulullah bertanya, bagaimana raut wajah ayah saya, bunda? Siti Aminah menjawab, nak Muhammad, wajah ayahmu persis seperti wajah kakekmu. Maka Rasulullah di saat rindu kepada ayahnya, beliau hanya bisa merangkul, memeluk erat yang namanya Abdul Muttalib. Sampai dengan beliau wafat, beliau tidak pernah melihat bagaimana bentuk wajah ayah Abdullah, wajah ayahnya yaitu Abdullah yang sebenarnya. Semoga nyo yang tanyo puput nyo tunggu, nyo salah saboh daripada wasiat Rasulullah, bek tanyo lupakan. Bahkan Pak Lurah, ini mayoritas yang sudah hadir kemari, yang sudah hadir ke sini, artinya yang merantau di daerah Bapak, khususnya masyarakat Aceh yang ada dalam wilayah ini, dalam kelurahan ini ataupun di Cibinong dan di mana-mana, kita semua, jangankan orang Aceh, siapapun yang kehidupan kita lebih duluan ditinggalkan oleh orang tua, maka karena tidak ada harapan, tompangan dalam kehidupan, dipaksakan oleh keadaan untuk merantau mencari kehidupan yang memang sudah tidak ada sandaran. Kalau seandainya tinggal di kampung halaman, inilah 80% yatim. Yang kedua juga, saya juga yatim, Pak Lurah. Walaupun sekarang ada orang lain yang akan yatim kalau saya tak ada, tapi di saat saya belajar di Pasantren Mudi dulu, kalau nggak salah lebih kurang tahun 2000, pas di tengah-tengah keadaan Aceh dalam keadaan konflik besar, ayah saya pulang menghadap Allah. Kami ditinggalkan 4 bersaudara, saya anak tertua, ada adik saya 3, dan ibunda saya dalam keadaan juga orang miskin. Lun tubiat kena tunggu nama halah lain lo, maklun lung kubah rumah sakit. Kalau yang main lung kena, lung tubiat kena maklun mantang di rumah sakit. Pakana tubiat abi aku pun aja teman menyemak rumah sakit. Wasiat Rasulullah. Karena saya terlalu sayang terhadap baginda Muhammad, karena sayang lung kurusi lo. Tapi karena berat tak sayang ke mak lo, akhirnya lumpit mata. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman kalian, kata Rasulullah, kita ini tidak beriman
kalau seandainya ada yang lain yang lebih kita cintai selain daripada Rasulullah, termasuk nyawa, harta, ayah bunda, anak tercinta, dan saudara yang sedarah dengan kita. Kalau seandainya yang bukan keinginan Rasulullah yang kita jalani di dunia, juga mimpi kita akan bertemu dengan Nabi pada hari kiamat, sia-sia tak pegat acara abak malamnya. Dan saya sering mendengar nasihat-nasihat, juga sangat sering mendengar nasihat-nasihat para habaib, para kiai-kiai yang ada di Pulau Jawa. Dan sama sebenarnya pesan yang ada, karena agama itu satu, pesannya terus menerus, selalu dan selalu tepat, dari dulu sampai sekarang padomannya tetap sama. Sekian lama kita mengadakan maulidan, apa yang telah kita dapati setelah acara maulidan? Tak ada yang bisa memberi jawaban. Mungkin kita akan menjawab, dan itu sudah biasa dalam jawaban. Insya Allah kita akan coba untuk menteladani sebagaimana yang tertulis di spanduk, meneladani sifat Rasulullah, membentuk pribadi dan generasi yang berakhlakul karimah. Ini bukan judul pura-pura. Coba dibaca dan terus dibaca, dicerna. Kalau belum mengerti, ulangi lagi. Kalau tidak ada makna yang kita dapati, maka tolong belajar untuk memahami, meneladani kepribadian Rasulullah, meneladani dan mengajak para generasi untuk terus mengikuti sirah nabawiyah. Ini bukan sekedar judul yang bisa kita tulis dan tidak berjalan dalam kehidupan. Ribuan tahun sudah acara maulidan diadakan di mana-mana. Ratusan tahun sudah maulidan ini sudah ada. Walaupun ada segelintir manusia mungkin lahir mereka dalam keadaan prematur, sehingga tidak jelas bisa mengingat-ingat. Jadi orang-orang yang melarang maulidan, kalau menurut saya Pak Lurah, mereka itu prematur lahirnya. Anu maya hanti bulan lahir. Memang mengatakan bahasa aja, bahasa Indonesia hampah ya. Prematurnya anak maya hanti bulan, ataupun telat gekoh telah pusat. Ada kala watemanya anarut langayun, sehingga han tersusun pikiran yang butuh. Tapi dari dulu-dulu, di saat tempo-tempo dulu acara maulidan diadakan, paling tidak bertahan setahun nasihat yang didapati pada acara maulidan. 2 tahun yang lalu maulidan tidak ada izin. Kenapa? Alasannya dunia dalam keadaan COVID, musibah bertahun bahasa kita. COVID itu Pak, kalau bahasa Aceh tahun. Kalau orang Aceh itu tahunnya banyak. Ada tahun di Jabru, ada tahun Budu Antu, ada tahun Gerda Sampo. Tahu Pak Lurah? Nggak tahu, saya kurang tahu. Yang saya tahu cuma namanya. 2 tahun sudah maulidan tidak bisa kita laksanakan secara meriah. Kalau pribadi saya, ini pribadi ya, saya memahami, memaknai di balik hikmah datangnya COVID, bukan sekedar maulidan yang tidak bisa kita lakukan. Haji, umrah, semuanya tetap dalam keadaan sebagaimana yang telah kita lewatkan. Kalau cerita itu panjang. Kalau kita bertanya, kenapa maulidan tidak bisa kita laksanakan, kita meriahkan? Jawaban yang tepat, kalau saya pribadi ingin menjawab, untuk apa kita melaksanakan maulidan kalau seandainya setelah kejadian itu, setelah kita sampai pada tempat maulidan, makan, kenyang, pulang?
tausiah, tabligh, pengajian, ilmu yang kita dapatkan hanya sekedar kita tidak enak kalau seandainya terlalu cepat pulang. Adi menunggu tetap pegat maulid atau maulid nak tatim pegat gepegah oleh Allah Ta'ala. Hai hana payah ka maulid tadi pula kayak pulau ulun gepegah oleh Allah. Cuman kalian mempermainkan nabiku, kalian memeriahkan kelahirannya, tetapi kamu semuanya setelah selesai acaramu, selesai pula masalah agamamu, engkau tinggalkan Muhammad dalam kehinaan. Artinya kita memaulidkan Rasulullah pada malam hari ini dengan rahman Allah, kembali kita bisa memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu tidak tujuan maulid? Kalau singkat kita istilahkan, apa daripada hikmah memperingati maulid? Hikmahnya cuma satu: tanamkan dalam jiwa pribadi kita masing-masing, dan teruslah paksakan diri kita. Setelah selesai acara ini, siapapun yang hadir ke tempat ini, termasuk saya pribadi, tolong maulidkanlah kembali apa yang termaulidkan dengan sebab maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lum ulang ngan bataje nyo dapat maulid supo maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nana tepat tujuan pegat maulid: berzikir, santun anak yatim, berbagi makanan dengan fakir miskin, saling bersilaturahmi, saling memberi senyuman, dan terus menampakkan kekompakan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafaraku. Bukan sekedar itu, saudaraku. Yang paling penting bagi kita yang telah sepakat memperingati maulidan pada malam hari ini, khususnya di Cibinong, dan pada malam besok dan terus menerus akan ada di cabang-cabang yang lain, khususnya bagi kita orang Aceh, umumnya orang Islam yang ada di bumi Nusantara ataupun dimanapun berada. Adakah kita telah memaulidkan yang telah termaulidkan dengan sebab maulidnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nyawa tunggu tujuan maulid termasuk bunuh lahir maulid, lahir maulid tentu anak yatim. Kejadian di masa dulu, anak yatim itu datang perintah khusus dari Allah. 21 ayat lebih Allah menyebut yatim piatu, Allah menyebut yatim dan fakir miskin di dalam Al-Quranul Karim. Anak yatim itu bukan manusia sembarangan. Termasuk salah satu berita aktual dalam Al-Quran adalah berita tentang yatim, berita tentang fakir miskin. Al-Quran telah mengarahkan, artinya Allah telah memberikan pedoman. Dengan sebab lahir Nabi Muhammad, nanti pula lahir dengan sebab lahir Nabi Muhammad, bahkan Allah Ta'ala, kenapa Allah mendatangkan Muhammad setelah datangnya Isa ibnu Maryam? Sebelum kehadiran Rasulullah adalah Nabi Isa alaihi salam. Setelah datangnya Nabi Muhammad, la nabi ba'da, tidak ada lagi nabi setelahnya. Walaupun waktu itu saya kurang ingat tahunnya, tapi masa almarhum Kiai kita, Kiai sejuta umat, yaitu Kiai Jainuddin MZ, saya mendengar daripada ceramah beliau, di Pulau Jawa ini ada salah satu rasul penutup akhir zaman di Indonesia, hebat. Tapi saya nggak tahu daerah mana. Nama rasul yang ke-26 itu Tukimin. Itu masih ada di ceramah beliau. Nabi yang ke-26 ada, dia itu lahir di Aceh, apa itu lahir di Pulau Jawa. Nama rasul itu ya Tukimin. Sebelum dia menjadi rasul, pekerjaannya jual gorengan, bakso bakar.
Para pengikutnya ya orang yang bekerja di sandia jualan. Yang lucunya Kiai Jainuddin MZ Allah maghfirlahu mengatakan, kalau seandainya Rasul yang bernama Tukimin itu benar Rasul, susah benar kalau kita ingin salawatan. Sallallahu ala Tukimin, janggal. Itu kata beliau. Kenapa bisa terjadi demikian? Itu pembuktian dalam kehidupan umat Islam. Jangan kita salahkan orang lain, kita sendiri belum paham dengan kedatangan Muhammad. Tujuan maulid adalah untuk menghadirkan rasa mahabbah kepada Rasulullah. Jadi yang terlahirkan dengan sebab lahir Nabi Muhammad, Allah ingin melahirkan sholat 5 waktu. Setelah datangnya Muhammad, datanglah perintah kerjakan sholat 5 waktu. Rasulullah telah menciptakan peradaban. Kalau dalam istilah Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kedatangan Rasulullah, innama bu'istu mu'alliman, aku diutuskan, aku dilahirkan, aku diangkat menjadi rasul. Tugas utamaku mu'alliman, mengajari kalian tentang peradaban yang akan menyelamatkan kalian dunia wal akhirah. Dengan istilah dalam kehidupan, teruslah bekerja dan bekerja tanpa bosan, jangan pernah mundur untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nantukan hana jahana maulud yang kau likut, ada na maulud lagi yang kali nyopinya kolam dendel. Yang kalian tak pegat maulid, putra sebab lahir maulid, bahkan tak lahir maulid, kubur rencana tak pegat maulid. Nabi Muhammad yang ingin kita katakan, dengan sebab kelahiran Nabi Muhammad, maka timbullah aturan mala yarham la yurham. Jangan hidup pribadi-pribadi, jangan kamu biarkan rasa tidak pedulimu kepada orang lain. Kalau kita seandainya hidup ini egois, hanya mementingkan diri pribadi dan keluarga, jangan salahkan orang lain. Kalau seandainya nanti jutaan manusia akan menyakiti kalian, mala yarham la yurham, orang yang tak sayang kepada orang lain, maka orang itu tak akan disayangi Allah. Nyan antara lain hormat saya, takdim saya utamanya kepada Bapak Lurah, Bapak Ketua tim pusat ataupun yang mewakili, dan segenap para ketua tim dan rombongan yang telah berhadir ke tempat yang sangat mulia ini, dan kepada semua para hadirin muslimin dan muslimat, masyarakat Aceh Cibinong, dan juga masyarakat muslim secara umumnya. Yang paling istimewa untuk keluarga para yatim dan anak yatim itu sendiri, salah satu alasan kita hadir pada malam hari ini ke tempat yang sangat sederhana ini, karena pada malam hari ini yang pertamanya ada maulid Nabi, yang kedua ada acara santunan bagi orang-orang yang sangat disayangi, yang disayangi oleh Rasulullah, yaitu para anak yatim dan juga fakir miskin, khususnya yang ada di sini. Semoga kita termasuk dalam kata-kata Rasulullah, ana waqaful yatim hakaza fil jannah. Orang yang mau membela, artinya yang mau ikut setia dengan kehidupan para yatim, orang yang mau menanggung bebannya para yatim. Yang mereka butuhkan bukan uang. Tidak semua para yatim itu butuh uang. Kalau adik-adik kita yang sangat kecil, yang paling ujung itu, dia tak tahu menahu tentang uang. Dia tak mempeduli dengan materi. Walaupun kita jauh-jauh, siapapun yang ada di sini, materi itu sangat penting dalam kehidupan. Tapi bagi itu anak, dia tak paham apa itu uang. Kita berikan untuk dia, untuk beliau kita memberikan uang 50.000 dengan 100.000 sama, karena nilai bagi beliau hanya 1 permen menyajamun taboh Medan Jaya. Anak hawa haji pengen juta-juta, yang hawa dia lihat yatim, yang mereka butuhkan, yang sangat mereka butuhkan. Di saat orang lain memanggil ayah,
ada yang datang menghampirinya. Bagi mereka yang barusan di sini, sampai dengan kematian mereka sendiri, di saat mereka ingin menyapa ayah ataupun bapak ataupun siapa saja, sampai dengan kapanpun tidak akan pernah kembali dalam hidupnya. Inilah kekurangan dari anak yatim, itu kehilangan yang sebenar-benarnya. Maka Rasulullah mengatakan, orang yang selalu membela, mendampingi, arti mendampingi, kita sejalan dengan mereka, sapalah mereka, tanyakan kebutuhannya, walaupun kita tak mampu. Bukan kemampuan dari kita yang mereka butuhkan, tapi mereka membutuhkan senyuman seorang ayah. Dan saya pribadi, Pak Lurah, saya mohon doanya, dan dari masyarakat semuanya, gure-gure ulun tuan, namun doa kelung nunggu beik lung pejah amanah yang kalung terima kuroyo. Semoga Allah tidak menjadikan saya orang-orang yang mengkhianati agama Allah. Ya Allah, saya bukan orang yang ingin menyakiti dan mendalimi, terus mengkhianati agamamu ya Allah. Ya Rasulullah, saya ini bukan pengkhianat. Wahai malaikat, tolong dicatat, kami semua ini bukan pengkhianat. Kalau seandainya ada kesalahan, pengkhianatan dalam kehidupan kami selama ini, ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Rasulullah, kami memohon dengan segala macam kekurangan yang kami miliki sekarang dari umatmu yang awam ini, ya Rasul, wahai Rasulullah, perhatikan kami, berikan kepada kami apa yang Allah Ta'ala janjikan kepadamu ya Rasulullah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarta, yakni syafaatmu wahai Muhammad. Kami memohon sangat ya Allah, izinkan olehmu ya Allah, semoga Rasulullah bagi kami ini semuanya mendapatkan syafaat. Tapi ingat, syafaat itu tidak semuanya bisa mendapati. Belum tentu kita yang hadir pada malam hari ini, walaupun kita komit memeriahkan maulid Nabi, menyambut, mengakui kehadiran Nabi Muhammad dengan risalahnya, belum tentu kita bisa mendapati syafaatnya. Karena untuk mendapati syafaat Nabi Muhammad itu ada 3 syarat utama. Yang pertama, matikan kita dalam iman. Bagi orang yang mati di luar iman, tidak akan pernah ada yang namanya syafaat. Yang kedua, syafaat itu akan didapati oleh umat Muhammad. Syaratnya, jangan tinggalkan sholat. Karena Rasulullah telah mengatakan dengan sedetil-detilnya, Rasulullah telah membicarakan dengan seakurat-akuratnya. Terlalu banyak hadis yang menyangkut paut tentang masalah sholat 5 waktu. Bahkan secara tegas Rasulullah mengatakan, al-farqu bainal muslim wal kufar tarku salah. Beda muslim dan kafir, sholat 5 waktu. Kalau kita muslim, kenapa nggak sholat? Kalau kita mengakui kita ini umat Nabi Muhammad, Rasulullah dari awal mula mendapati perintah sholat sampai dengan wafat, Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat walaupun 1 rakaat, walaupun dalam keadaan sakit sekalipun. Itu baginda Muhammad. Kapan ada dalam sejarah para sahabat pernah meninggalkan sholat? Kita ini manusia yang biasa dan bahkan terlalu biasa. Bisa dikatakan kita ini manusia murahan, rendahan kalau kita bandingkan dengan para sahabat. Tapi kita sangat berani untuk hana temaya pesan lung ke urang Aceh. Ini maaf Pak Lurah, untuk orang Aceh, ya, ya mana? Boka nyoba tani cakup jai ka bahasa Aceh di Bandung. Agaknya anju, agak jadro jo te perlu dapat Aceh. Sayang anak-anak mian tabaya ini dengar. Tabaya anak kita nyompe lagi awak ini nanti. Ada puau kampung he dapat abam itu puat dah. Gana ngumu. Hydro kecara aku tiada aku kecara, anak pupuan tak kecara. Bungi dah.
Jadi drone tuki-tuki ataupun drone yang ada usaha be ne pekerja urang hana semayang. Gedanyo yang urang Islam yang tengah tak kerja, tak ilah daya, tak mincar rezeki. Rahman Allah, ridha Allah dalam dunianya sesaat. Wahai semua umat Nabi Muhammad siapapun, toke ataupun urang yang kerja, malamnya wata pegat maulid Nabi, na jadeh Nabi Muhammad yang Nabi tanyo, jadeh. Jadeh Muhammad yang tanyo peringati malamnya adalah Muhammad Rasulullah. Yang sah tanyo pegah Nabi tanyo, insyaallah jadeh. Kanduri maulid sudah kita sepakati. Infak, sedekah, tenaga, pikiran telah kita berikan untuk suksesnya acara pada malam hari ini. Cukup itukah saja? Adakah itu cukup sebagai pembuktian kita umat Nabi Muhammad? Tidak. Karena Rasulullah telah mengkabarkan berulang kali, man tarakati salati amidan faqad bari'a zimmah Muhammad yaumal qiyamah. Siapa saja manusia yang berani, siapa saja di antara umatku yang berani, baik laki dan perempuan, meninggalkan salat 5 waktu, maka ingat oleh kalian semuanya yang berani meninggalkan salat 5 waktu, jangan salahkan daku, kata Rasulullah, faqad bari'a zimmah Muhammad yaumal qiyamah. Aku tidak bertanggung jawab dengan siapapun yang tak mau melakukan salat 5 waktu. Nanti pada hari kiamat Rasulullah melepaskan tanggung jawab, artinya syafaat, bantuan Rasulullah, sehingga dengan bantuan itu kita bisa lepas daripada neraka. Tetapi alasan yang paling inti untuk mendapati syafaat Nabi, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Wahai ayah dan bunda, jangan biarkan anak kita tidak melakukan sholat kalau mereka seandainya sudah akil balik. Dan juga kepada Pak Lurah, jangan biarkan masyarakat Bapak untuk tidak melakukan sholat 5 waktu, karena ini amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau seandainya ada orang mengatakan itu urusan saya, itu agama saya muslim, mau salat nggak salat itu hak saya, kita juga bisa mengatakan untuk memerintahkan kalian melakukan sholat 5 waktu, ini hak saya. Yang penting sampaikan, mereka nggak mau itu urusan mereka. Yang bisa kita lakukan, yang bisa kita arahkan, maka tiga truk hai syara-syaram dua menyeperle merempak syafaat Nabi malamnya, kata pegat maulid uberaya buat takubah jauh-jauh tunggu dajak kena bek nili nekubah temayang 5 wate, bek li tinggalkan salat 5 waktu, yang katinggai nekata syaram dua kepe tayak lid harta menyenuraka yang tarembe, tapi cerok dunia uro dan malam piala daripada perlombaan yang telah kita perlombakan sekarang ini. Kematianlah jawaban yang sebenarnya. Putalit nuraka peluang, nuraka hanai peluang idang keroi bathat. Maka kepada abang-abang lung yang membuka usaha, nane pakai urung kerja, baik siapa saja, keluarga ataupun kan nepingan awaknya, be ditinggai temayang. Pakai tajak ke not dayak mendoa, tamu usaha serta tamu doa bumudah rezeki tanyo toke handa tenrugo tetap talumpo uro malam bele laba tanyo talake bumuda rezeki awak nyol hepluh draw itu pintu. Kita memohon rezeki sama Allah, tapi kalau seandainya yang bekerja sama kita orang yang enggak melakukan salat, merekalah yang membuat doa kita tak diterima. Tanya yang terpakan rugo pakai rugo, wah rugo man rimuang indalak buya ulu tak kurung indalak nyan ka rugo tam tu ipaju tungku boh labu italuam kumahi. Makanya beli tak kebah semayang. Yang kelih, syarat mendapati syafaat Nabi Muhammad, syarat yang ketiga, jangan biarkan kita menzalimi antar sesama umat. Artinya kehadiran kita, jangan sampai dengan kehadiran kita ke dunia tersakiti orang yang lain. Lebih-lebih yang kita sakiti orang-orang yang dilarang oleh Allah dan Nabi-Nya untuk tersakiti. Siapa yang selalu berbuat kezaliman, saling menyalahkan
Padahal dalam Islam belum ada pelajaran tentang dendam, belum ada. Hikdu itu sifat terlarang, dendam sifat terlarang, cemburu, dengki, iri hati semua sifat terlarang. Rasulullah tidak pernah mengajari kita demikian. Kalau kita umat Nabi Muhammad, tinggalkan permusuhan. Ini yang ingin saya sampaikan. Insya Allah kalau ini ada dan bisa kita terapkan, insya Allah pelan tapi pasti, insya Allah akan mudah untuk kita melaksanakan, melakukan, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita sudah memperbaiki iman, bagaimana memperbaiki iman? Jalani aturan Islam. Bagaimana untuk bisa menjalani aturan Islam? Jangan biarkan kita tidak belajar ilmu agama. Macam dengan gua dah. Pertimang iman, jaga imanmu karena perintah Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik mati kecuali dalam Islam. Jangan engkau mati dulu kalau Islam itu belum pasti ada bersamamu. Nanti harti baik mati la Islam kan mati no di Indonesia. Kan mati wa kampung. Tabai di kampung tanya uri Islam yang geken baik mati dalam Islam. Jangan kamu pulang, jangan kamu terima kematian itu datang kalau kamu masih punya dosa. Karena orang Islam manusia tanpa dosa. Maksudnya, dan itu sangat bertentangan dengan cerita-cerita ataupun pengajian-pengajian yang telah biasa kita dengar. Semua manusia punya dosa. Saya juga pendosa. Barusan saya mengatakan saya ini manusia banyak dosa. Makanya saya datang jauh-jauh dari Aceh karena saya tahu di sini ada santunan anak yatim. Dimanapun ada acara santunan, bahkan Pak Lurah kalau di Aceh ada orang yang mau mengundang saya untuk pengajian, saya buat syarat khusus. Kalau di situ ada acara santunan anak yatim saya datang. Kalau enggak, saya lebih baik diam di pesantren. Bagi saya ini lebih baik daripada saya datang. Karena ini perjuangan yang perlu kita bangkitkan kembali karena sudah lama tenggelam. Siapa yang mau menyantun anak yatim, mengusap kepala para yatim, Allah akan mengampuni dosa orang yang sayang terhadap anak yatim sebanyak rambut yang ada di kepala mereka. Di malam nunggu kampung longjak bersakit, impuh bajarau long nak bermun. Nah yang pernah dua boh impuh bajarau, belai tunggu menyeik longjak mentang sadar longjak. Pakat, ia kuda tat mati menyehana kulaki taubat. Longjak tu, OBBE, ke dah kai karo nabi ya, golop menyaga kai kau nama aku. Lumpak sadro naik kelah Nabi ada najak bapa naik kelah dia nunggu tengah mah sakit kan lang punyuang le sakit lang igo temen ai dua ikhlasnya model-model kena yo teman jaknya nyo kang ikhlas ku putah hom daripada aku dua ide lang keadaan saya sedang melawan kemalasan karena malas itu tak baik. Di sana ada orang minta sedekah, bukan ikhlas yang diutamakan, tapi bakhilmu itu hilangkan. Ho kapan dia ciho jeleng nyokat rukuno. Memang heda bata huwa kenan. Panitia nya malamnya alhamdulillah rame long lapor ile berita bejut tentang BMU. Kau terjemah dah Pak Lurah. Anabu. Biar saya jadi penerjemahnya. Jadi malam hari ini Pak Lurah ada penggalangan donasi. Ini donasi nanti akan saya bawa pulang ke Aceh, bukan untuk anak yatim, fakir miskin, yatim piatu yang ada di Rohul Mudi, bukan. Tetapi ini penggalangan dana ini khusus untuk pembangunan rumah layak huni, walaupun hanya ala kadar. Dengan budget dana satu rumah 60 juta. Untuk anak fakir miskin dan juga fakir miskin, yatim piatu, fakir miskin yang kita utamakan untuk rumah yatim piatu. Yang kedua untuk anak yatim yang mau menuntut ilmu. Yang ketiga untuk fakir miskin yang tekun beribadah, orang itu tidak menampakkan berbuat dosa secara sengaja-sengaja. Ini uangnya nanti akan kami peruntukkan untuk pembangunan rumah layak huni bagi fakir miskin, yatim piatu yang ada di Aceh. Jangan nanti ada orang yang bertanya itu uangnya untuk siapa.
kan kelun nunggu kan kana yatim hidayah miana ti hidayah kita dua ilikun re dia tak pegah habai likun tapi hana luar pegah habai no malai long luar laki serkah terang-terang ku ahu celeng awaknya thang kada ai galom deuk inggu alhamdulillah galom deuk kan sombong malai long memang hai thun jantung menyeluk ahu celeng kawai thang trilong ku ya terima ngana yatim lehnya ku ahu celeng bau dang bae tibuk go gara-gara buat lu angutim lu mam yang tekedi nak pekatim entrik leh acaranya tadu walaupun hidayah hebat bak ketuanya kalau lembaga dan semua para ketua wilayah yang datang pada malam hari ini secara khususnya yang katruk nukono long lapor syaram dua tekedi menyenano wo gampung nani gampung tanggail hea plusa nelangkah udayah Rohul Mudi na kamu adakan maulid akbar lagi nyotit dengan para yatim piatu dan fakir miskin dengan anak-anak pesantren yang ada di Jinim Raya dan juga dengan para tamu undangan tanggal 21 Januari maulud penutup ngau abang tino iron tanggal 20 no boleh guru berarti beno honton irwang nyo yang nanai kampung todong drona nawo kampung baik kaum mak dan kaum ayah nalangkah betul uji ni tamu duk ide man le mia laganya undang urang abiau bena na pegak kanuri iloh na tusah ku kanuri nyo tak jai ku undang urang bakmi bak ape ku undang urang nyo mia gejak mendung pergi pane kanuri putra na ba nya na baju hai na ja udayah ni yatim tapi yatim de nanti ji jubu tapa mungko tapa na me karon tapa tapi gegap tapa sama-sama teman kanuri menanlah cerita dan untuk bak malam leh pelusanya na acara santunan anak yatim sebanyak 500 orang lebih kurang Entre hidayah na santunan yatim biasa haji 500 roh maka peng yang tagalangnya untuk rumahnya lung lapor bajut urangnya na lung pegah watetruk lun di Semanan kali beres di Semanan alhamdulillah na merempak sabau rumah dan peng dari Semanan kata pakai ehau gampung tengah negerija rumah anak yatim yang na dipuntit yang di Medli Raya bak malam banjir tanggai leh barotha 3 Januari banjir di Aceh termasuk salah saboh korban anak yatim yang memang karencana tak pegat rumah di daerah Puntit alhamdulillah dari Semanan yang ka terkumpul yang kana kuwili urunyo rame-rame rumahnya diselesaikan paling tidak diselesaikan setengah permanen dengan uang sebanyak 30 juta di Tanjung Priuk rencana lun pegah haba lun musyawarah ngurung Priuk nyo haba dari kampung menentang yang balung abia putra na cerita dari kampung na cerita na berita yang lumba gurung drone na rumah anak yatim yang rencana tengah kamu nak pegat dengan pergerakan BMU WPU peduli umat khususnya yang ada di Aceh dan kamu musyawarah dengan BMU yang telah terbentuk di seluruh dunia kajetakan seluruh dunia menokak lung pegah seluruh dunia BMU sudah berdiri cabangnya di Brunei Darussalam di Singapura di Malaysia nyokawai bahkan di Malaya kan BMU li karena WWPU wanita peduli umat nyo temogai no di Cibinong nyo lahi malamnya wanita peduli umat cara netanya yang Mbak Gore katanya tungkumus karena beliau adalah pengurus BMU se-Jakarta Raya apa enggak Miedro ku Aceh kan Jakarta agama Raya wilayah putranan cabang wajarlah katro Jakarta ya Pak ngang kamu beli dah sambung katanya jadi untuk musyawarah dengan beliau cara haji dengan patungan hana payah leung ku 10 ribu aja 10 ribu tidro dedit menya 10 ribu tak kali nganule urang Aceh kau jai pe ilung hana bulain lewenyo nyo ka termasuk mari lu na mata ku bak ku bileung-bileung urang nyo tiap kujak ku bileung urang ku pun bileung-bileung urang biak ngatep suara puo banget putra cerita temannya hai ngatep suara kan suara ino lan nyangku suara orang kiamat lundang ku minta kursi ya kursi surga lebih panas daripada kursi DPR kursi
surga lebih panas daripada kursi presiden. Cina ngau kursi presiden. Salah kuih kali ni. Nak ho biar kuih ke presiden, man menang, yang ia kuku menang. Nya hana menang ka biasa aku. Nya menang bagi. Urang Aceh yang na di Aceh 5 juta draw lebih yang terbaca ahwate acara pemilu. 5 juta draw urang Aceh ineng agam yang kabalik hanati urung pungong. Me ada mah urung pungong 7 juta na. Rarap sadu kuarah pungong. 5 juta draw urang Aceh 3 gepreh wate gejuk peng 30 ribu. Long 30 ribu, drone 30 ribu. Bek tapi kele 30 ribu benda. Nyota pegah ba angka 30 ribu. Drone yang naino di Pulau Jawa urang Aceh ile. Urang Aceh mendan tetapi Aceh 30 ribu. Yang bek nak pegah katru kuno Jawa aja peng 30 ribu hana saja. Namanya hana peng long tanggal 22 ku awo mentong ku wo kampung. Nak pemale-male agau puno. Apa gatian ro kono kambut. Nek tanyo kan urang gatian 26 kilo mah gepeduk imunah. Pak Lurah tahu? Pernah ke Monas? Sering? Ti orang batai yang pernah ke Monas. Saya ro ko bangko padahal nak kudu pati le ya. Nah ini lawannya ronyan malam de kuno padu ka hana hu lembu datagete ku. Jadi Pak Lurah itu lambang negara Indonesia, lambang kebanggaan. Alamat artinya kalau setiap daerah itu ada sesuatu bangunan untuk menampakkan latar belakang negaranya. Indonesia bukan negara miskin, tapi ya sudahlah, malu kita. Itu emas yang ada di Monas 26 kilo, jumlah semuanya 36 kilo. Tahu dari mana dia? Bapak Jokowi ngomong kemarin 36 kilo. Jaing kuliah 26 kilo. Punya kupuau gampung malamnya. Insya Allah hanali Aceh urang ipekawin pudrop. Nyai pudrop kan gara-gara hantip jelamai. Nya beda pegah Pak Lurah malihat tu. Nyo beda nak terjemah tu kau. Yang ingin saya sampaikan Pak Lurah, dulu salah satu daripada warga terbaik dari orang Aceh yaitu warga Indonesia, Markam, menyumbang emas 26 kilo kepada negara. Dan itu emas alhamdulillah sekarang masih berdiri kokoh di Monas. Bek tapi ke nek tanya urang gatian man itanya mana manya dedut tengun-ngun nampak dah. Tanya urang Aceh nya bek tak pegah ba bek tak terjemah. Enggak apa-apa ya Pak ya? Enggak apa-apa. Nanti Bapak juga akan tahu insyaallah. Tanya urang Aceh. Ane empah-empih nak kerja menohi tu. Mohoja tanpa ampai. Yang tiga ke ane empah-empih. Kiban hiya ane empah-empih. Mohoja hanampai. Ane empah-empih. Yang lain golomna, yang kana kai babi. Nya ane empah-empih. Nyo tanya urang Aceh lewat nyo anak manya Arabu tu ke urang Jemun. Nyo kalau saya ingin menerjemahkan dengan bahasa Indonesia Pak, saya sendiri kurang paham. Tapi urang Aceh gedepe. Orang ini tahu kalau ingin menerjemahkan dengan bahasa Indonesia belum ada kamusnya. Anak Arabu tu, tahu Rabu tu? Bukan Rabu Sabtu. Rabu tu. Anak Rabu tu. Pegah haba tigunca tabu harta indah tu katim pegala ya bangsa lebihnya alah hai anak maya Arabu tu kena ke kele urung tuha kah si anak maya Arabu tu pegah haba tigunca tabu harta indah tu ku karempak pegala nyan haba urang boroji
kita sebenarnya kaya. 10,000 siapa mantang tabi syaram tua. Nya malahnya 10,000 aku, nya 10,000 di kampung. Nya ko pegang 10,000 nya ko ke. Nyan celeng yang kana ba memang mantang di hulop. Sebabnya ko pegang puman bek Malaya Club. Di Tanjung Priuk terkumpul 47 juta. Alhamdulillah rumahnya kata plot, pengen kata plot untuk rumah anak yatim piatu yang nadi putranan dibungkah. Manya ada anaknya pentit karena tanggung jawab li abang-abang tanyo, saudara tanyo yang nadi semanan. Kali deres. Ada anak yatim piatu yang nadi bungkah karena tanggung jawab li aduan-aduan saudara tanyo, keluarga tanyo yang nadi Tanjung Priuk. Mandi Cikupa dia. Nah, Bapak Ketua ini. Nah, Tengku Haji Fadli beserta rombongan ikamu tengah putapat. Alhamdulillah sebahagian karena bak malam pengajian malam Jumat kali kamu putapat. Mai Kerawang abia, Kerawang kagak tanggung jawab li ketua bak malamnya alhamdulillah. Nah merempok sumbangan nah 6 juta. Leher tuh peng sumbangannya lu pikir lu nuju ke BMU tapi getam. Abia nyopeng sumbangannya hana kamojo ke BMU tapi nepuaw ke di udaya nuju kawaknya nepake ke maulid jid ataupun nepake ke acara santunan anak yatim piatu yang nepegat hidayah. Insyaallah tanggal 20 jumlah anak yatim piatu yang akan kita santuni sebanyak yang kalian kekirim data baklung sebab musyawarah lewatnya ngapi lungju yang kalian tamah anak dayah dengan anak yatim kampung yang tajuk lingkaran dayah lebih kurang 500 ro putra tajuknya dia berah saboh tak ke anak yatim kampung peng ala kadar hidup yang merempek karena yang perlu berah dengan peng ke anak yatim kampung tapi berah tapi peng berah hubina tak kadang nalang kawannya yang nak juk mendua boh tak berah 10 kilo kan berah tak raya berah 10 kilo menyahargai di Aceh di kurang 5,000 lebih kurang peng tajuk mendua 200,000 apa ataupun 300,000 ke anak yatim daya tajuk ijakrung tikrek peng ala kadar kan anak yatim Rohul Mudi itu nah anak yatim yang na di dayah Darul Hidayah di Pelimbang dayah Abu Nurdin dan tajuk anak yatim bak panti asuhan yang na di Janggu Tungko anak yatim piatu yang napimpin le Pak Ridwan dan anak yatim piatu yang na di Pandrah yaitu punani panti asuhan yang nepedang le urun syik tanyo jamun Cik Rih Pandrah urun syik tanyo di Pandrah ya mereka anak yatim daya tajuk ijakrung tajuk peng kepegah le urungnya nyopeng yang terkumpul malamnya abia bek ke BMU abia pakai ju untuk santunan jut ke maulid awaknya jut ataupun nak pakai ledron untuk berlay dayah jut yang jelas nak puau dayah ke BMU kamu insyaallah taala akan nepejak beklam di pasar Kemis alhamdulillah urunyo kan duk rapat nailah daya untuk ambil andil walaupun tidak semua hansip kadang tapi insyaallah gepetip ukuran sabuh rumah insyaallah taala akan nemita mulai beklam karena tulisan bagi orang-orang yang mau menyumbang secara khusus artinya tulisan Pak Ketua masing-masing mesti nepegah baklung na tiuta baklung na 200,000 baklung na sekian baklung na sekian nantukan tengku tamu kun kan pedimang mong lawan kafe lagi nyong acara kau pegah bak drone mana nabi ya Allah yang pegah pokok pegah babangai lu mulanya pegah mulun innal ladzina kafaru yunfiqu amwalahum yusadduna an sabilillah jangan pernah kita bersimpati dengan kaum kafir mereka memang berani sekarang menampakkan sosialnya apalagi di hadapan orang Islam beri-beri sembako lah juk pempeh lah ya juk ijakrung juk tarimi hana bumbu jam tu kira tanya pengungsi yang kanyotat yang bauri telam tapi hina rod Allah na pega innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum yusaddu an sabilillah nya ko tenggunya kan ku adu domba nya ngengkap hiti gium pagi na gium dawa tapi kerodo dah na gium dawa tanyo tam dawa tapi tilam nya relah kang dai mai tilam aja na iem gede belin dawa
Baik tayak pedang dawa tapi Islam hana musuh yang dua tu. Saya ini bukan musuh urang drone. Urang drone bukan musuh lo. Tapi musuh kita, sepakatilah musuh kita yang sebenarnya. Dalam peringatan Maulidan pada malam hari ini, Nabi pernah berpesan, asyaddu a'dukum nafsukum, musuh terbesarmu bukan orang lain apalagi sesama Islam. Karena dalam Islam al-mu'minuna ikhwah, sesama muslim kalian bersaudara walaupun kalian berbeda suku dan bahasa. Kata Rasulullah, al-islamu kal jasadil wahid. Islam tabo menyatanya siap melihat. Kalau kita siap menonton kekurangan, kesakitan, kekurangan bagi saudara kita yang muslim, bukan mereka yang kurang, kita lebih kurang daripada mereka. Mungkin pada hari ini, dalam saat ini, saudara kita kurang dengan harta, kita lebih kurang. Apa yang lebih kurang daripada kita? Kita ini lebih hina daripada orang itu, kita lebih rendah. Mereka cuma satu masalah yang tidak ada, mereka tidak punya harta, mereka tidak punya harta benda. Kita harta tak punya, jiwa pun sudah tiada. Bro, orang kaya kriat tengku ngau orang gatian papa. Orang gatian igatnya hana tipe ya hana igatnya yang hana harta. Tanya orang kaya na harta hanta temjo. Kenapa hana tajo? Karena tanya tak kira dro mantang gatian. Nang kaji hanta jebi kegop. Pada haina hanta jo nyoino bro tanyo ti padre. Indang tahu bro, kamu manusia tak punya moral, kata Rasulullah. Kita bahagia melihat mereka. Kita orang kaya, di samping rumah kita ada yatim dalam kelaparan, ada fakir miskin yang hidupnya dalam kekurangan. Tetapi kita masih aman. Tahukah nilai kita di hadapan Allah? Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Kamu itu pengkhianat dalam Islam. Kenapa Islam sekarang hancur-hancuran? Karena banyak pengkhianat yang bersembunyi di belakang bendera Islam, yakni kaum munafik. Nyokon kukun ke drone apa? Tak pegat maulid Nabi, long kujak ba maulid, drone jak ba maulid. Menyelong kon lagi aku pegah, berarti long thama ti lagi yang kepegah. Saya ini bukan manusia lebih baik pada malam hari ini. Kita sama. Cuman dalam saahnya, tempat gedanya berbeda. Artinya long yang deng di ke urung drone, mungkin teatri urung drone yang deng ke gedanya sama-sama. Lagi bunoken, na urung-urungnya yang deng, na dua-duan tanyo yang deng. Long di miyuk, urungnya di panggung. Hidup ini akan terus berputar dan berputar. Jadi nandepe jadi nyoku pegah bak drone ide higampung yang hana trip nuwo nyo nuwo ile tiat. Putra ku angin yang mabia ku ileket moh drone karena jurung baru. Bena bikin re kai peni kampung kan. Na peng lawi nyoy baju tepat yang pengen geplot untuk pegat kampung. Nyam berita je yang rayu uo gero. Ya berita gero. Tiang tak pegah buno, na anak yatim taboh truk yang kata tanggung jawab kalung kun memang kalung kun kalung tanggung jawab. Lun pegah ba urang nyan di Padang Diji, nyan pa daerah habia di Padang Diji. Rumah yang tak pegat lawit nyopat, yang tengah tak pegat ipun teut taboh di Bayu taboh, rumah ti kurang puluh le, alamat jih di Kuala Simpang, tengah dalam pekerjaan. Rumah di Penteut berarti lumoi ti kurang puluh beut, rumah di Bayu lumoi ti kurang puluh 6, ti kurang puluh 5. Manya rumah yang na di Bungkah mungkin yang ti kurang puluh 7. Rumah yang di Padang Tiji ini adalah keluarga mualaf dan dia itu yatim. Nana yatim dua boh daerah Padang Tiji di kampung Tigembruk. Tegelom lunjak kenu acara inan satu nana yatim. Rupanya di antara anak yatim yang tersantuni ada yang melebihi daripada yatim biasa. Bundanya seorang mualaf yang baru tiba dalam Islam. Mualaf dari Medan. Hana tempat tinggal. Man ke rumah anak yatim mualafnya tahu pegah dia. Yang kan keun buno tilapis. Tapi kalau pasti jawaban cuman buno dalam pengukuhan BMU di Pondok Labu. Orang di Pondok Labu buno, orang Aceh Pondok Labu ingin untuk lung angkat menjadi pengurus
DMU yang na di Pondok Labu lolake jin ba ayah karena yang biasa pegat pengukuhan ayah dailung juga oleh hadiri, tetapi karena nyonjo ayah na pegat pelantikan lidron, na pegat pengukuhan lidron. Anak yatim yang na di Padang Tijinya bono na pegah na ci usaha, tapi nyo golong pasti, tapi nyan akagekeun yakin long urang Pondok Labu juga hanggeun talu tabai tanya ora jeh kan menan mainnya cibinong leh anak tong lom ai meno kema berarti bono ada anak yatim di Padang Tiji karena keun le urang Pondok Labu. Alhamdulillah Pak Lurah, kita orang Islam bukan hanya orang Aceh, bukan tidak mau memberi, tetapi kadang-kadang ada orang yang mau memberi takut salah sasaran. Bukan sedikit orang kaya, lebih-lebih kita di Indonesia, tapi terlalu banyak orang yang sukanya menipu. Di Indonesia bukan kekurangan orang pandai, orang terlalu pandai yang terlalu banyak, sehingga mereka bodoh. Lewat jarang, lepas jarang, tinggai bangai, jarang kai jauh ke, bangai tinggai bagdeo. Nyan yang ke lepas jarang, ada tak terjemah, kiban yang ke lepas jarang. Jarang kalau lupa hijak tinggal bangai ke gede. Jadi yang menghilang sosial. Dalam maulid malamnya dan pegah Rasulullah telah menampakkan akhlakul karimah. Rasulullah telah menyampaikan, memperjuangkan Islam yang sebenarnya. Kenapa orang Islam tempo dulu kuat? Karena sosialnya kuat. Banyak orang yang di luar Islam waktu itu masuk dalam Islam bukan karena takut diperangi, bukan. Kebanyakan orang-orang yang sebenarnya awalnya tak mau menerima Islam, mereka masuk Islam secara sukarela. Contohnya masyarakat Yaman. Negara Yaman salah satu negara yang secara menyeluruh menyerahkan dirinya kepada Rasulullah untuk diajari syahadah tanpa peperangan. Setetes darah pun tidak pernah menetes di dalam bumi Yaman. Dengan kerendahan hati mereka, dengan keinginan keselamatan dunia wal akhirah, mereka berbondong-bondong. Segenap masyarakat Yaman seluruhnya tak ada yang tertinggal masuk Islam secara sukarela. Balasan Allah kepada orang-orang Yaman sampai dengan sekarang, negara Yaman dilakapkan negara 1000 wali. Terlalu banyak wali Allah di sana. Kenapa? Nenek moyang mereka, nenek moyang orang Yaman sangat besar mengambil andil dalam perjuangan Islam. Dulu Rasulullah memperjuangkan Islam dengan kelembutan. Bukan tidak ada peperangan. Kalau seandainya selalu dalam kelembutan, nggak ada peperangan. Bohong. Itu orang-orang liberal yang selalu mengatakan Rasulullah pemaaf. Rasulullah pemaaf, sahabat enggak? Tahu enggak cerita Yaumul Fathul Makki? Coba buka sejarah. Pembalasan dari kaum muslimin untuk musyrikin kota Makkah. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau kita ingin seperti dulu, kembali lagi sebagaimana pada masa-masa orang dulu, nenek moyang kita telah memperjuangkan Islam, dan negara Islam terlalu besar pengaruhnya bagi semua negara termasuk Aceh. Akhirnya diistilahkan dengan bumi Serambi Mekah. Siapa yang menamakan Aceh Serambi Mekah? Bukan orang Aceh. Orang Asia sepakat memberi gelar untuk Aceh Serambi Mekah. Bukan dalam saat penjajahan Belanda, jauh sebelum Belanda datang, Aceh sudah bergelar Serambi Mekah. Alasannya kenapa? Kenapa Aceh menjadi Serambi Mekah? Teramo bahasa tanya nunggunya teramonnya bahasa Jemun. Gecok lambang barmo Aceh. Rumah tengah keken rumah hinang. Belah red uya keken teramo. Belah red unen keken rambat. Leh rinyun untuk tamang dalam keken manju. Ke Tungku Cik di Anjung, ke Tungku di Manjung. Karena tak dengar naik dia Habib Yaman.
Abu Syik Pelangkahan, Habib Pelangkahan di Aceh, di Banda Aceh. Itu adalah orang yang sangat berjasa dengan Aceh itu. Tunggu, dengan Indonesia apa ada baga? Sebab ni ada Aceh Indonesia tan. Yang berapa Aceh bibi ya? Yang dalam pawon tu. Tunku Syik Dianjung, manya tulis bak Google. Kisah Tunku Syik Dianjung. Nya itu biar juga Google. Orangnya kamangan, hana hek tak terdekat. Tapi baik nak terdekat mandum nunggu naik pengun. Tabak Google nya kan urang, tahun. Yang po Google nya balik-balik keroi. Tunku Syik Dianjung lah orang pertama yang menyelamatkan Aceh. Waktu itu Indonesia belum namanya Indonesia, artinya masih kerajaan-kerajaan. Ada Majapahit, ada Demak, dan lain sebagainya. Di Aceh, Aceh Darussalam. Tunku Syik Dianjung adalah penasehat kadi, orang tua. Yang jaga kadi bawa tenyan Syekh Kuala. Di saat cerita jamun urang Aceh nek tanyo urung drone yang nadu ino lang nanggro nyo bet dua ada sejarah. Gana pegah leo pak ketua Bunowa daripada tim pusat. Jangan lupa sejarah. Nek tanyo jamun wate gemutang peng jamun gemutang meh ba Inggris. Dile jamun urung Aceh na pernah gemutang meh kerajaan Aceh berutang sama kerajaan Inggris. Nya perlu ada bahasa Indonesia kan ngagedong oleh kepala lurah ngge pegah bawang itu. Pak ya, nanti ceritakan sama warga. Oh, orang Aceh begini. Saya dengar dari Abia. Gemutang mah nale. Beo. Dodo wate truk jatah bayi hanangan bayi kan kasihan. Galomna. Tunku Syik Dianjung lah dengan keberkahan doa beliau. Nyan kewatenyan tunggu dalam istilah tapi punya Wahabi tangan tinggal hai bete. Dah kau pegah baji, kau pegah badron yang kena wayan. Karena cerita jamun kuih yang gemeli raja ada memberi hadiah untuk Tunku Syik Dianjung. Dibawa satu talam makanan, tetapi alhamdulillah dengan karamah beliau berdoa sama Allah. Beliau adalah wali Allah. Wali itu selalu saja doanya diistijabahkan karena yang beliau doakan bukan untuk pribadi tapi untuk umat Muhammad dimanapun berada. Dengan karamah beliau akhirnya itu makanan berubah menjadi emas. 70 dalam geme tabak teidang babak mengkutup tabak hijau kuning geme makanan giak me giak intat sebagai hadiahnya kan giak togo hadiah. Begai Tunku Syik anak perlelo nadayo putra bakat gepegah ada cerita ai Tunku Syik nyo nanggro gedanyo dalam ancaman Inggris kai laki utang menyahanai ne cok nanggro gaji nya hanjut tak boleh. Kita orang Islam belum pernah miskin selama Allah masih kita yakini ada Muhammad itu adalah Rasul yang setia. Kita bukan orang miskin, kita miskin tapi kita akan kaya karena innallaha laghaniyun 'anil alamin. Miskin sekarang, kekayaan kapan Allah Ta'ala memberikan kekayaan itu akan datang di saat kita memohon pertolongan Tuhan. Nampak tak pegah hek kumulua biah nak kaya-kaya aku ago salah doang aku. Tunku Syik Dianjung nyan kuih nyan hai kuih jamun kam boyungkut nanduri boyungkut ke karah hobi bina ke karah jamun kau bebe kupiah raya mutu pinah nyan ke karah boy nyan mubah jet kemeh neci bayang boy engkut ubena raya boy engkut paling kurang tengku boy engkut ubena hai maksud boy engkut gepeduk lang tenalu yang cap engkut. Lagi engkut putra naik gambang engkut yang lagi boy nyan ju jet kemeh padung boh tabak tajo boh tabak mang padung krek mu di Aceh kananan ulel hua na tutu pantai Perak nan tukan ke boh nan pantai Perak memang Perak ina nunggu terjadi di Aceh ada cerita nama titian pantai Perak memang di atas pantainya ratusan karung perak berubah dari pasir
menjadi perak dengan kehendak Allah, dengan keberkahan wali Allah tunggu si dianjung. Yang kan cerita lu mentang menyatanyan kan kai bantah le urang. Bak Google loronya jit na tetet. Keun tunggu si dianjung bak pengawal raja yang ja utusan. Wo gede cho umpang kuat ano di ule le dup na long kuat abu ci ne kuat ube ne ato bak bineh pade tinggal bengan ya cho ne jo baraja wate kalih trok bak jaro raja bak jaro sultan ne yu buka umpang bak raja benai semayang ha ngebuka yutung semayang bak sultan wate kena buka be langsung ke buka ada naik semayang tulung pegah bak sultan ge baca nyo lihat ke baca nyo baru ke buka. Alhamdulillah dengan ke baca nyo je ke perak putra nyonya Nabi ya ilung pi dalam kudu puah nyo so doh na doa nyonya ni no Nabi gelung beu kuno raja hano ngaje ke perak dengan zikrullah kehendak Allah gekeun pantai perak kan sabah umpang perak tunggu ratusan karung pasir yang ada di pinggiran lautan ulele jeut ke perak. Masya Allah dengan kehendak Allah watenyan urang Aceh kan gebaya meh Inggris ule raja Inggris getanyang padumyum genek blowangan meh lang tabak we gertak uri tilam leweknya we tanya kangen ujung menyabur aja pusoso gede nantukan getanya urangnya hanale lagi urang awat karena sudah terbalik kafir yang tak pegah benar. Orang kafir bukan suka membantu Islam, mereka sok peduli dengan Islam. Adakah mereka sayang dengan Islam? Tidak. Alasan kemanusiaan. Kalau seandainya alasan kemanusiaan, sebahagian orang Islam mereka bantu, kenapa orang Palestina selalu mereka perangi? Hana logika, tungguhan logis. Kok sebahagian Muslim disakiti, sebahagian lagi dilindungi? Sebenarnya mereka sedang bekerja, sedang berusaha menghancurkan antar sesama Islam. Hanakan nyongu. Tapi tujuan inti daripada kafir, mereka patungan. Nyo lagi kita nyo tiap peng malamnya. Sebutoi ji buat nyo, kan buat awanyan, buat kedai. Orang jamun, geblau kapai, sampai nan kapai selawah. Modal Garuda. 300 tahun lebih, 303 tahun setengah. Paling singkat Aceh dalam penjajahan Leher Tun terjajah oleh Belanda 3 tahun setengah dijajah oleh Jepang. Setelah hari kemerdekaan tak lama setelah itu tak sampai tahunan orang Aceh membeli 2 pesawat dengan nama Selawah Dara dan Selawah Agam, akhirnya berubah menjadi Garuda. Menurutnya Garuda le utang bagan iya puwu hati ni je hurayan cok umah nek tanda biraya thurat aja ngi begahi me warap do enai ba kau urung doa hutang Garuda sekarang 37 triliun sabayang mah musim-musim dah bulan atau bulan ni pe membakan hutang donan benda yang balung kalau doki di bawah je. Artinya orang yang tak mau bersyukur, tidak bersyukuri, tidak menghargai orang lain. Rahmat Allah Ta'ala yang sudah diberikan, ada sebahagian memberi dengan keikhlasan, tetapi yang menerima dengan kezaliman. Nauzubillah. Entah mah ngan muhyan lau dok rencana aku puas dah yang biu malah kita bancara home ni kita pega cara dah minggu ke rencana lungo ho ni musyawarah kibati kita yang bak kedua PP dan bak kedua PP tim kadati musyawarah kahana mendum je terdengar tayang awak yang nggu tak jai di dia yang katro-tro kono na yang putus gara-gara menong putus tunangan yang jak kena yang kubah daya hidi pluang kena Jawa yang minta mah gumpah boleh pah wede peh ada kubah daya hantip mah betul sah kadom doa kajak ju kena monah kami minta cara ju yang mereka pegah lung yu jadi yang tanda pegah Serambi Mekah. Siapa yang menamakan Serambi Mekah? Apa alasannya dinamakan dengan Serambi Mekah?
seluruh Asia berangkat ke tanah suci melalui Aceh. Sampai ke Aceh, yang mengajari manasik haji adalah Tunku Syekh di Pelangkahan. Tunku Syekh Pelangkahan gubernur manasik haji nya sejarah. Nyampe aku pegang bawa doang kan aja kan mau ipak kalau habis depu kan aja kan mendepu benar aja. Temannya kan depu kan pegang-pegang bagop. Bendre pegang-pegang pekan le Aceh nan terambi Mekah. Kupu Aceh teramo Mekah, pegang Madinah mendan teramo Mekah, kantor Madinah lah. Kantor negara-negara lain. Setelah tro ubanda Aceh, gubernur haji di Tunku Syekh Pelangkahan, le belian merenung manasik haji, nyanja awal-awal karena dia dengan kapal gelalui Samudra India, gedamang dalam Selat Malaka, yaitu Aceh, nyai luar, terdina merenung manasik haji, kali gubernur cara tawaf, cara sa'i, gaknya yang gajet. Mandumnya apa yang kena yang merenung tentang haji, orang kena jawab haji yang kena naik Islam. Ada nek ketanyo yang naik no, nek orang Jawa kedeh jangu. Tok Aceh purat benda Aceh kejak kan. Setelah selesai manasik haji, maka ini Pak Lurah, yang tadi ingin saya ceritakan, setelah selesai orang yang sudah sampai ke Banda Aceh, setelah belajar manasik haji, beliau ini nenek moyang kita yang mau berangkat haji, naik kapal lagi belayar ke negeri barat selatan Aceh, yaitu Aceh Selatan. Disitulah ada satu daerah yang dinamakan dengan Pelabuhan Haji. Kalau orang Aceh secara mudah membaca Labuhan Haji, artinya disitulah dermaga khusus yang diakui oleh semuanya. Disitulah pelabuhan kapal-kapal yang mendarat, yang bersandar untuk memberangkatkan jamaah ke tanah suci dari Aceh menuju Mekah. Disitulah awal mula dinamakan Aceh Serambi Mekah. Marah Belanda perang Aceh, Yahudi Belanda ya perang gedanya dodotro kuno ini cair lah keroi dodotro Jepang para bayangku yang kaya itu yang kabi bangai itu nenek tanya mana je gele ilmu kau jai po huruf malim itu daya di Jepang. Makanya adanya nunggu wo bathut tanya malamnya nabeng bela dengku menyadup no katanya yang nana gebipeng le Allah baik kriya tu wa anfiqu ala ma razaqnakum min qabli ayati hadakumul maut. Tujuan memperingati Maulid, ingin membangkitkan kembali Maulid yang terlahirkan dengan sebab Maulid Nabi Muhammad, dengan sebab kelahiran Nabi Muhammad turunlah ayat wa anfiqu ala ma razaqnakum. Bagaimana gambarannya, bagaimana para sahabat mengamalkan dengan ini cerita untuk generasi supaya terciptanya akhlakul karimah. Arti terciptanya akhlakul karimah setelah maulidan, semoga kita tidak lagi bakhil. Karena Nabi hana gubernur tanyo dengan kebakhilan. Oh maka podo ablah go kasih kaji ya yang bibi ya jam poh 12 kuri 15 manya kasih ilung kudre yang baik nak pegah long ku pegah habai kangkan damnya nak pre habis entah ngampoh pe kalau habis ku lepu ku pegah. Cuman ka di antara akhlakul karimah yang dipurna oleh Rasulullah setelah turun ayat wa anfiqu ala ma razaqnakum, akhirnya Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya untuk Islam. Makanya nama Abu Bakar di ujungnya ada Siddiq. Abu Bakar adalah manusia daripada kaum laki-laki. Kalau kaum perempuan, Siddiqah Khadijatul Kubra, istrinya Rasulullah. Beliau orang pertama yang menyerahkan semua hartanya untuk agama, bukan untuk Rasulullah, untuk agama. Karena Rasulullah pembawa agama. Ridha Siti Aisyah, beliau tidak miskin, tetapi beliau sangat merasakan bahagia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Bakar, di saat Abu Bakar menyerahkan semua hartanya untuk agama, untuk kepentingan agama. Nyontek ku pegah menombek iya dan Thailand kok kuala kepeng ron mendung nunggu. Betalah na dengar. Pergunakan harta kita yang telah kita miliki untuk kepentingan agama. Artinya jangan biarkan itu harta hanya semata-mata demi keindahan dunia. Orang yang ingin melihat kebahagiaan dalam dunia dengan harta dunia, jangan paksakan diri untuk bisa mencapainya, dikarenakan itu tidak ada. Kalau kita mencari kebahagiaan yang sebenarnya dalam dunia,
kita sedang mencari sesuatu yang belum diciptakan Allah. Tidak ada. Hana tenang lang dunia nyobi bingung. Tidak ada, tidak akan pernah ada. Jadi yang makna wa anfiqu nyo gejuk mendumbe. Di saat kata jok ke agama, putra yang tinggal. Nah harta dan pakai ke agama. Artinya baik untuk megah-megah dunia. Duniamu jadikan untuk akhirat. Pesan Rasulullah, ad-dunya mazharatul akhirah. Jadikan duniamu untuk akhiratmu. Kita dapati akhirat melalui dunia. Atik ajak wajingku punya napeng, pengen lang dunia tak minta. Wadek kan napeng ho tabah. Pakai untuk perleh agama. Baik gerit-gerit. Gejol lain li Allah. Wallah la faqra liman tasadaka, kata Rasulullah. Demi Allah orang yang bersedekah itu tak akan pernah fakir. Menya Nabi Muhammad gemutumpah hidron mentang raguna. Nyona Nabi lain saja. Nah Nabi lain saja pastinya. Artinya ada arahan lain, ada rasul lain dalam kehidupan kita. Rasul yang mana? Kalau bukan setan, dipastikan nafsu. Jangan jadi penyembah nafsu. Tengok Abu Bakar waktu itu ayatnya gejo je mendung. Gedanyang le Nabi, wahai Abu Bakar, engkau telah menyerahkan semuanya. Bek nak fikir waktu gepegah, ati tak pegah Abu Bakar gejo mendung. Bek ni jak bayang le drone Abu Bakar kaya ke 1 juta ai tengok kau tengok. Hai puhang gejo man 1 juta ai tengok. Anak tahu ru. Tahu pegah? Yang gara-gara anggap sahabat Nabi katian katanya papa tu royo. Mendaturi dia mengkata pegah haju. Kekayaan Abu Bakar sepertiga tanah Mekah dalam sejarah milik keluarga Abu Bakar. Ubena luah Mekah ada Abu Bakar gujuk ke agama. Hanaya ke. Setelah Abu Bakar hijrah ke Madinah, Abu Bakar saudagar kaya, tapi beliau tidak menampakkan kekayaannya. Bendu-bendu yang gerau menggedepu dan roh kekaya kan. Po yang perlia gejuk je bendu. Gelakele Nabi gebiju. Purmoh Nabi anak Abu Bakar, Siti Aisyah adalah anaknya Abu Bakar. Wade Abu Bakar keterimang ayatnya gepegah li Rasulullah ne pegah Abu Bakar, gejuk mendu. Putra gekeun li Nabi. Wahai Abu Bakar, engkau telah menyerahkan semua hartamu. Apa yang tinggal untuk dirimu wahai Abu Bakar? Najawab li Abu Bakar dengan penuh keyakinan. Allah dan Rasulnya itulah milikku sekarang. Wahai Rasulullah, mulai hari ini akulah manusia yang paling kaya yang ada di dunia. Kenapa? Karena Allah sekarang milikku. Apapun kemauanku akan aku mohonkan langsung sama Allah. Bro, dia mata Rasulullah. Sadaqta ya Abu Bakar. Siddiq kata Abu Bakar. Carang kata. Tadi naumai sampai. Gak yang lah oleh Nabi. Oke, untuk dirimu tinggal Allah dan Rasulnya. Untuk keluargamu, sampai dia kena anak dah. Batanya kajian, anak ngam perumah bagi bak. Anak drone putra anak kubah. Untuk anakmu engkau meninggalkan apa wahai Abu Bakar? Kalau engkau telah menyerahkan semuanya. Abu Bakar dengan penuh keyakinan dan tambah yakin menjawab, ya Allah, ya Rasulullah, aku tinggalkan untuk anakku Allah beserta Rasulnya. Siapa anaknya Abu Bakar? Itulah Siti Aisyah. Yang ingin kita katakan, adakah Abu Bakar meninggalkan pusaka, tanah warisan, harta warisan untuk Siti Aisyah? Demi Allah, tidak ada. Kapan ada dalam sejarah Siti Aisyah hidup dalam keadaan kemiskinan? Hai puana dia, memang tak dengar cerita dalam sejarah yang pegah Aisyahnya orang katian. Pajanan dengar Siti Aisyah yang gak minta terkah. Nah, kapan ada dalam sejarah Siti Aisyah menjadi pengemis? Tidak. Yang ingin kita jadikan pribadi kita melalui momen memperingati Maulid Nabi, menteladani akhlakul karimah untuk kita dan generasi kita ke depan. Wariskanlah akhlak-akhlak seperti ini kepada anak keturunan kita. Di saat kejadian demikian, Sayyidina Umar juga ikut membawa harta. Segudang harta Sayyidina Umar bawa. Rasulullah bertanya, wahai Umar, apa yang kau lakukan? Aku melihat Abu Bakar menyerahkan hartanya untuk agama, wahai Rasulullah. Terus aku juga ingin menyumbang. Apa yang tinggal bersamamu, wahai Sayyidina Umar? Aku tinggalkan sebahagian untuk daku dan keluargaku. Hana sama rupaji hantan tengok. Man menya Abu Bakar gejuk mandung, Sayyidina Umar gejuk tengok. Wajar. Drone napeng tertuh ribe mertuh nunjuk. Nah lagi mau. Sayyidina Umar dikang apa?
Tapi Rasulullah mandang hana apa-apa. Watenya Sayyidina Umar kejauh terdengar. Tapi setelah Sayyidina Umar dipercayakan oleh semua kalangan para sahabat menggantikan setelah Abu Bakar, khalifahnya Umar, tak satu pun, tak sedinar pun harta Sayyidina Umar tinggal kecuali beliau infakkan untuk agama. Naiklah hanggu manya orang Aceh kejut getem juk peng 10 ribu tepo yang kupegah dah benar yang aku rela kupegah dah nyong ku camcinya yang aku renju nyene tem urun-urun lelang ku 10 ribu tepo tajuk tiap bulan tajuk 10 ribu urun-urun yang naik noi Cibinong 10 ribu tepo hai 10 ribu kan peng sejuk juga kedua ro teman-teman saudara kita nyong yang na di Karawang, yang na di Cikarang, yang na Palau, Cikupa, adapun yang na apa lain hangku je keung ko salah ndu sabah nam tulis ini nam dia ku keun ndu nyo le kema bendre hana kajo wai ka bane na wake hana begah le ya menye perle ko begah menan kena nyo kan dak begam pergi ngum lam yo 10 ribu tapo tunggu nunjuk 10 ribu menda 10 ribu yang baik ni pegah hana peng menye 10 ni minta peng 10 ribu tan beli ndu ino nggu kajo minta dalam pojerat nggak buat ganggu kalian macam tu puyum katanya pelori bepeng tanda janda mangan iron pegah habis sebab napeng hai mia napeng ko hana ko pegah no ti thama dua tu ilung han thama thang ron paling kurang ilung na ko pegah iron tim pegah dan ngala banena nya ben abiki menang ron menang dah menang lu melanyo waboh mi tajangku kementalah tak ada lulung yang jogron ka 10 ribu apa? Ia Aceh 10 ribu, Ino 10 ribu, 10 ribu ada apa tajuk dia beli. Nyobek hanan toh pergerakan dalam BMU, maka pergerakan BMU namanya pergerakan 10 ribu. Dengan uang 10 ribu, puluhan rumah telah terbangun bagi mereka yang tak punya sama sekali. Rumah sederhana bahkan gubuk bagi kita, tapi istana bagi mereka yang tak punya. Pah tenang dengu. Nyala rumahnya di ibadah dulu. Lang rumahnya getemayang urang aman urang tenang gatnya aman gejalani agama Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa tolong menolonglah untuk berbuat kebajikan selamatkan orang-orang dalam kesusahan supaya mereka bisa beribadah akhir cerita bekle syaram dua gara-gara tidak hadir rasa peduli kita kepada saudara banyak saudara kita yang memilih pilihan kedua yang selain daripada Islam. Ini bertanggung jawablah di hadapan Allah. Bertanggung jawaban akan ada. Ragu la raiba fih kata Al-Quran. Siapa yang percaya dengan berita ini di Maulid Nabi pada malam hari ini juga berita ini tersampaikan kembali, yang mau percaya siapa? Wala yaditu talimina ila khasara, bagi manusia yang banyak dosa yang sudah enggan bertobat maka ini berita bohong, sia-sia. Tapi Al-Quran tetap akan menjadi hidayah, pengingat, pelindung, penunjuk arah sampai ke surga. Siapa yang bisa mengambil Al-Quran sebagai lampu penerang? Muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Hudalil muttaqin. Urang muttaqin nyantok, urang meiman. 10 ribu nyai tanya urang meiman dah berada semoga ke betul iman tanya oleh Allah. Ngampu betul ngena beut ben bre beut nyodup no rame ni aju. Nama jak bah rame-rame gede ngaya gop. Tagap iblis beserta tentaranya. Bagaimana nepegah dia? Awalu mayal tabisul iblis ala ibni Adam yasuddu anil ilmi. Cara iblis menghancurkan anak Adam. Iblis menghancurkan cucu Adam dalam dunia supaya tidak mau menerima agama. Kiban cara iblis untuk menyerang kita anak cucu Nabi Adam dengan cara menjauhkan daripada ilmu agama. Iblis membuat keyakinan untuk kita tinggalkan ilmu pendidikan. Macam alasan iblis ben bedeng nyo malamnyo kata bendera perang ngan thodong perang ngan iblis kape mo jojo peng itanyo na ti peng pu tujuan awaknya yasudduna an sabilillah kafir membantu Islam alasannya untuk sosial tapi mereka dibalik daripada keinginan mereka yasudduna an sabilillah dia ingin menghancurkan agama Allah pelan tapi pasti. Kadro Jakarta ni ja bekle ku peterang bum bum. Jikalau
putra ku kala nabi ya putra yang deh meyahan ada nak kala lom sampai deh ya suduna an sabilillah malamnya tanya apa Allah nak baga kape juk peng ini adalah agama long kepada Allah kegetanya orang Islam juga nak juk peng li Allah cijuk syaram doa ube dah juk duk yang berhadron han berhe tanya meyahan agat iman ube betet iman nepak tadro ngak god bak lung ya Allah nyompat peng nak kelati bedruk fala ko urun syik lung yang kagua ba Allah bek dua-dua ko urun syik tanya yang kanan peng doa urun syik kagak terima bek tapi hana tahu kampung benetuang caraan yang naik kampung urun yang kemudua walaupun tanya hana tajuk ke ganyan tapi tetap kemudua hai cara mendua doa urun syik nyoronyo kata nikmati le kita hana moto kana moto awai moto ubi wate tahu ladum keluarga hana tapu gedanyang lima di kampung gedanyang lenek di kampung hainya hana ko kapu tu jolong mendum hai ma hai nek ning yang pa ku pedu nyo yang nama to ku ide kago ku poe ubelet menyo perkara hana padu nemu doa bu matok benar mato raya bu mudah rezeki geberi oleh Allah mulai pon galabe takun geteot lema ngenek te leah te hai ane mentua lihat semayang awai ku doa kekah ngan kedro ku beraya kablo mato ngat let kapu tu jolong ngat ate kapu lung tiga ge bek sampai peh kapu tren tu jolong kuno ya mato tiga ngan tu joku le bulian kemudian le doa katakan to mato nyan kan god lagut bang bek thala doa mak ngan ya kaget terima tabuh truk li Allah doa ibunda itu adalah bagaikan doa wali ka 10 ribu kali 5 juta draw jet kepeng cara mentua 50 miliar 50 miliar najuk baklong selaku ketua BMU ma 50 miliar najuk ju impaan 10 ribu tepat kali 5 juta sama dengan 5 juta nyambuk 5 juta draw rương 10 ribu kali 5 juta jet peng 50 miliar peng 50 miliarnya tak cok tak belum diplek ubena peng ma 50 miliar belum diplek mesti ning be belum labang nyo bulian nyo belum diplek je mendu bulian uke tak belum tang mendu bulian uke naik 50 miliar tu beli ke nya naik 50 miliar lah dalam 3 bulan 150 miliar nyan ngampeng 10 ribu menyata mentem-tem nyo ke nyo cara nek tanyo ke blok kapai broji kiban cara ke blok bandih perang menda mantang lembam ruang ke Itram di Jepang gerempak blok petawat hana kriat ke urun jemun walaupun bandih perang gemung utang ke ajuk ge yang mana-mana tengah kumarom ke pulau tayang ke kenangro be ihi nangro papa nyai ura awak tajok peng 50 ribu tak belum 50 miliar tak belum diplek nan duduk on diplek engko yang bawa pegot tapi perasaan long menyai peng 50 miliar tajok pengnya tayak belum diplek ubena duk yang merempak iki perasaan long diplek yang yumji 50 miliar berapa lembar hana tapakat biliung long yakin ubena diplek yang tak belum ngan peng 50 miliar yang hana muduk on tapuo gampung tajo bau tuh mati utuh gola mabih di play nyan yang kuno pegah mati utuh gola mabih di play boh sawa kena biliang 50 miliar peng tayak blo di play mendum kan tiga ngan pobre urang ju tiga blau artinya tayo kerja untuk pegot lom karena hansip di play boleh nukannya tak blo teng tian kali man mate kali rumah hurangnya ke pura biar hai bek truk sampai kejadian ukur-ukurnya katib yang kakak ibadah kafe yang pura-pura bantu syarat dan nyoi pai gampung le bulan kemudian ijok anak orang kampung anak syarat dan nyoi ipatikula lagi le tun kemudian anak kumun tanyo dibancu deh ini rahasia mereka menghancurkan mereka coba-coba berbuat kebaikan tapi di belakangnya mereka menyerang menyai perang medeh ringgu mati jih-jih kira urangnya hai tim perang limenan awayan awaknya yang kait mikir cara releh dengan kelembutan artinya melalui media dan lain sebagainya perang dengan senjata sudah tiada tapi HP-nya medsosnya medianya ini adalah sartap senjata paling canggih yang dimiliki oleh KP jih pegat iyo blow bagdanya minta peng blow ji liah naji hanjat pakai mihana pulsa blow minta peng lam blow pulsa pane peng taminta tupo pulsanya ada kapilo dade kai kublo nalaba ada draw ke drawai dilanya adanya di harga ada ruang deo olehnya kali hana pulsa
hana itemudet pakat hana program mita pela mita pek blow program lihat na program blow wadata buka program yang hancur cik putih tuha muda, hancur generasi bangsa dengan diri kita sendiri. Sadarilah, pandailah sedikit menyengut tengku bek lupah-lupah dan uronyo ngenyo iprang katanya. Mereka menyerang ekonomi melalui ini, menyerang agama melalui ini, menghancurkan sesama kita dengan ini. Siapa? Ini punya siapa? Punya mereka. Maka ino tak balik. Allah nebega kape menciptakan semua itu untuk menghancurkan Islam. Mulai malam hari ini, ya Allah, saya berjanji akan saya jadikan apapun yang ada dalam titipanmu ya Allah sama saya, akan saya jadikan sebagai modal mengembangkan dakwah Rasulullah. Maka apapun yang kita miliki sekarang, serahkan itu untuk membantu agama Allah, gunakan media untuk membantu perjuangan dakwah Rasulullah. Semoga paham insyaallah. Wallahu a'lam. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah sedekah yang tak terkumpul nyoho tak pakai tak pulang bak panitia yang kana pegah li ketua bunon tu BMU. Sedekah yang kana cuma menyana arahan lain nyoilung lung terimang lagi arahan. Infak yang sudah terkumpul daripada para jamaah masyarakat Aceh Cibinong pada malam hari ini sebanyak Rp5.720.000. Yang akan terkumpul sebanyak Rp5.720.000. Semoga akan ada penambahan dan bagaimana kelanjutan nanti setelah ini akan ada